Hello guys, welcome to my vlog. Selamat datang di Praga. Di vlog kali ini edisi Praga, Republik Ceko. Gak kalah seru dengan vlog lainnya, akan ada tempat wisata, penginapan, transportasi, bahkan sejarah Praga yang jangan sampai dilewatin. Langsung aja ya kita tonton sekarang. Dobre rano. Sekarang perjalanan ke ibu kota Republik Ceko yaitu Praga. Kalian sudah nonton vlog aku sebelumnya di Bratislava kan? Nah, sekarang kita perjalanan dari Bratislava ke kota Praga yang akan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Kalian bisa melihat hutan pohon cemara yang tertutup salju selama perjalanan. Suatu pemandangan musim dingin yang indah ya. Jika kalian ingin bepergian di Republik Ceko dengan mobil, kalian harus membayar pajak mobil untuk menggunakan jalan raya di sini. Biayanya dapat dibayar secara elektronik melalui website yang akan aku cantumkan di deskripsi. Biaya dapat dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun, 30 hari atau 10 hari. Kami memilih membayar biaya 10 hari dengan biaya 310 Czech koruna atau sekitar Rp215.000. Walaupun cuacanya dingin, aku asik bermain salju ketika menunggu tram. Itu adalah gedung apartemen yang kami sewa. Lokasinya strategis, jarak hanya 50 meter dari stasiun tram. Sekarang kita berada di tram 9 yang akan membawa kita ke pusat bersejarah Praga. Untuk perjalanan tram ini, aku membayar 40 Czech koruna atau sekitar Rp27.500. Tiket bisa dibeli secara online, link akan aku taruh di deskripsi. By the way, aku akan kasih tahu kalian rekomendasi aku menginap di Praga. Ini adalah apartemen Garden Towers tempat aku menginap di Praga. Di sini ada balkon dengan pemandangan yang indah. Kamar mandinya bersih dan lengkap juga dengan peralatan mandi. Ada ruang penyimpanan pakaian, tempat tidur, meja makan, dapur, kulkas, serta lengkap dengan peralatan makan. Ada juga fasilitas wifi dan televisi. Kami turun dari tram dan menuju salah satu monumen terpenting di Praga, yaitu The Powder Gate Tower. Sini sekarang minus 2 derajat dan dingin banget. Sekarang itu jam 6 malam di sini. Praga adalah salah satu kota yang punya banyak jalur tram. Tram menjadi ciri khas Praga. Di jalan raya lebih dominan tram daripada bus, sehingga udara di sini tetap sejuk. Aku harap Jakarta bisa mengambil contoh di sini, karena walaupun banyak jalur tram, tapi aku nggak merasakan polusi di sini, karena tramnya menggunakan listrik. Menara Prašna berasal dari abad ke-11. Ketika itu merupakan salah satu dari 13 pintu masuk ke kota tua. Gerbang itu memperoleh nama Prašna pada abad ke-17 ketika digunakan untuk menyimpan bubuk mesiu. Prašna berasal dari kata prach yang berarti bubuk.
Menara ini dapat dikunjungi antara pukul 10 pagi sampai jam 6 malam dan satu tiket berharga 190 CZK koruna. Tipsnya, kalian bisa mendapat diskon 50% dari biaya masuk setiap hari selama 1 jam pertama setelah pembukaan. Kita sedang di alun-alun Kota Tua, salah satu tempat terpenting di Praga. Sejarah panjangnya dimulai pada abad ke-11 ketika alun-alun ini menjadi persimpangan beberapa jalur perdagangan jarak jauh dan berfungsi sebagai pasar. Hal ini dikenal di seluruh Eropa pada waktu itu. Alun-alun ini awalnya bernama alun-alun besar, namun kemudian pada abad ke-13 diubah namanya menjadi Stare Treziste atau Pasar Lama, karena merupakan pasar terbesar di negara tersebut. Pada abad ke-14, alun-alun ini disebut sebagai alun-alun Kota Tua. Nama saat ini digunakan sejak tahun 1895 hingga saat ini. Ini merupakan gedung Balai Kota Tua Praga yang sangat menarik dan terkenal. Ada salah satu tempat paling misterius di gedung Balai Kota Tua Praga yang setiap hari menarik ribuan wisatawan, yaitu jam astronomi yang menempel di Balai Kota Tua di Praga. Jam astronomi dibagi menjadi 4 tingkat imajiner. Para alkemis dan astrolog kuno percaya bahwa alam semesta terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Jam ini pertama kali dipasang pada tahun 1410, menjadikannya jam astronomi tertua ketiga di dunia dan jam tertua yang masih beroperasi. Ini adalah Jembatan Charles yang merupakan salah satu tujuan wisata yang terpenting di Praga. Kalian bisa lihat ini tower kedua oleh Jembatan Charles Praga yang bernama Menara Jembatan Kota Tua di seberang sungai Vltava. Monumen ini dianggap sebagai salah satu monumen gotik terindah di Eropa dan kita akan eksplor di hari kedua. Hari kedua di Praga. Wah, hari ini cuacanya cerah ya walaupun musim dingin. Mari ikutin aku terus ya, kita menuju ke Istana Praga. Wah, pemandangan kota Praga dari atas sangatlah indah, meskipun harus mendaki bukit untuk sampai ke kastil. Di sini juga banyak turis karena disinilah tempat di mana orang dapat mengamati kota Praga dengan lebih baik dari atas. Setelah aku melewati security, aku bisa masuk ke kawasan Istana Praga. Di kawasan istana banyak turis yang melihat pemandangan kota Praga yang indah dari atas. Kalian tetap bersama aku ya. Mari kita lihat keindahan kota Praga bersama-sama.
Sekarang kita sudah memasuki Istana Praga. Kastil Praga adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan dari setiap kunjungan kalian ke ibu kota Ceko. Ini melambangkan sejarah Praga lebih dari 1000 tahun. Didirikan pada tahun 880 hingga 890 sebagai benteng. Sejak abad ke-10, Kastil Praga menjadi tempat kedudukan kepala negara, pangeran, dan tempat kedudukan raja. Kita sudah masuk di pelataran ketiga yang didirikan sekitar tahun 1541. Ini merupakan salah satu lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Fitur yang mendominasi seluruh halaman di Kastil Praga adalah Katedral Vitus. Menara katedral ini mencapai ketinggian 99,6 meter. Sambil melihat kawasan Istana Praga, aku akan menceritakan mengenai Republik Ceko. Republik Ceko adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah, berbatasan dengan Polandia di utara, Jerman di barat, Austria di selatan, dan Slovakia di timur. Dan kota Praga merupakan ibu kota serta kota terbesar di Republik Ceko dengan 1,3 juta penduduk. Dalam Perang Dunia Pertama, setelah kekalahan negara Ceko, maka bergabunglah dengan negara tetangganya Slovakia dan membentuk Republik Merdeka Cekoslovakia pada tahun 1918. Setelah Perang Dunia Kedua, Cekoslovakia jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet. Pada 1989, Cekoslovakia mendapatkan kebebasan melalui revolusi Beludru. Wah, sekarang ada pergantian penjaga di Kastil Praga. Mari kita lihat sama-sama. Pada tanggal 1 Januari 1993, negara Republik Ceko dan Slovakia secara damai pecah menjadi dua, menciptakan Republik Ceko dan Republik Slovakia yang merdeka. Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Untuk sejenak kita rehat dari sejarah Republik Ceko ya. Mari kita lihat pemandangan kota Praga dari halaman istana.
Setelah mengunjungi istana, kita akan pergi ke pusat sejarah lama di Praga. Mari kita temukan bersama objek wisata selanjutnya, yaitu Jembatan Charles. Ini merupakan Menara Jembatan Mala. Menara ini berfungsi sebagai pintu masuk Mala Strana dari Jembatan Charles. Kita sudah sampai di Jembatan Charles yang sangat bersejarah. Mari kita lihat sama-sama. Musik ini adalah karya simfoni klasik oleh Ludwig van Beethoven yang legendaris. Pada tahun 1796, jenius musik Beethoven mengunjungi Praga. Saat itu dia tinggal di kawasan Mala Strana yang mewah di bawah kastil Praga. Perhiasan mereka yang buat koleksi kalian. Lihat, ini buat rambut, anting. Harganya masih terjangkau. Kalian harus lihat ini. Ini antik banget loh, serius. Keren banget. Dan ini lukisan ada istana. Dari jembatan terdapat pemandangan Sungai Vltava yang mengesankan, sungai terpanjang di Republik Ceko. Jembatan Charles adalah sebuah jembatan panjang yang melintasi Sungai Vltava di kota Praga, Republik Ceko. Pembangunannya dimulai pada tahun 1357 di bawah naungan Raja Charles keempat dan selesai pada awal abad ke-15. Jembatan ini menggantikan Jembatan Judith yang dibangun antara tahun 1158 dan 1172 dan rusak parah akibat banjir pada tahun 1342.
Jembatan baru ini awalnya bernama Jembatan Batu atau Jembatan Praga, tapi sejak saat itu menjadi Jembatan Charles pada tahun 1870 hingga saat ini. Sekian vlog aku di Praga, Republik Ceko. Semoga kalian senang dan mendapatkan informasi tentang Republik Ceko dari vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye!